Demit Alikondelleges Nengkuang Warinter. Hukum terkadang tidur tetapi hukum tidak pernah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam konstitusi. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, rekan-rekan bermusyawarah kami dari tim Pro, serta rekan berpikir yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 selaku tim kontra dalam mosi perdebatan kita pada kali ini, yaitu pengangkatan perwira tinggi TNI Polri aktif sebagai pejabat kepala daerah. Adapun saya sebagai pembicara pertama yang akan memberikan batasan pada mosi, menjelaskan kata kunci, dan mengutarakan dasar argumentasi tim kami. Lalu, Fatwa sebagai pembicara kedua yang bertugas menanggapi argumentasi tim lawan, menguatkan argumentasi tim kami dengan fakta-fakta berdasarkan konstruksi berpikir tim kontra. Dan yang ketiga Randy sebagai pembicara ketiga yang akan menanggapi kembali pernyataan dari tim Pro, kemudian menguatkan argumentasi tim kami dan merangkum pembicaraan pertama dan kedua. Dan untuk pertama kalinya kami menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan adanya pengangkatan perwira tinggi TNI Polri aktif sebagai pejabat kepala daerah. Karena ada 3 kata kunci yang menjadi dasar tim kontra. Pertama, pengangkatan; kedua, perwira tinggi aktif; dan terakhir, pejabat tinggi kepala daerah. Pertama, pengangkatan merujuk pada proses resmi penunjukan seseorang untuk menduduki suatu jabatan. Dalam konteks ini, pengangkatan perwira tinggi TNI atau Polri harus memenuhi undang-undang dan regulasi yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang tentang Polri. Kedua, perwira tinggi aktif adalah anggota TNI Polri yang masih menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ketiga, pejabat kepala daerah adalah individu yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Kontroversi seputar pengangkatan perwira tinggi aktif sebagai kepala daerah mencakup isu legalitas, kedaulatan sipil, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi. Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa penunjukan ini dapat mengembalikan dominasi militer dalam pemerintahan sipil dan bertentangan dengan semangat reformasi dalam demokratisasi di Indonesia. Pengangkatan perwira tinggi aktif sebagai kepala daerah merupakan penunjukan pejabat yang tidak melalui proses demokratis sebagaimana amanat Undang-Undang tahun 1945 pasal 18 ayat 4 TNI Polri aktif tidak boleh bekerja di luar institusi TNI kecuali di 10 institusi kementerian lembaga seperti BIN, BPNT, Polhukam, Pertahanan Negara, dan SAR, Lembaga Ketahanan Nasional, dan lainnya. Hal tersebut dapat mengganggu kedaulatan sipil dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka, kembali kami tegaskan bahwa kami tidak setuju dengan adanya penerapan mosi pada hari ini dengan beberapa argumentasi yang sudah saya paparkan. Terima kasih. Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dewan juri yang terhormat serta para analisis hukum yang saya banggakan. Saya pembicara kedua menyatakan dengan ingin tidak sepakat dengan mosi perdebatan kita hari ini. Karena di mana sudah sangat jelas penunjukan TNI Polri aktif sebagai pejabat kepala daerah mencederai dan syarat dengan berbagai kepentingan. Aturannya sudah sangat jelas mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, terutama pasal 47 serta putusan MK Nomor 15 PUU XX 2022 dan putusan MK Nomor 67 PUU X 1X 2021. Kemendagri tidak bisa sembarang menempatkan anggota TNI Polri aktif menjadi kepala daerah. Kemudian dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berisikan bahwa TNI Polri tidak boleh bekerja di luar 10 institusi TNI kecuali di 10 institusi kementerian lembaga seperti Polhukam, BIN, BNPT, Intelijen Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, dan lainnya yang membidangi, yang mana jabatan kepala daerah juga bukan jabatan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang TNI Polri. Saudara tim Pro juga harus mengkaji bahwa kepala daerah bukan jabatan tertentu yang diatur dalam undang-undang tersebut, di mana mereka mendapat penugasan dari Panglima atau Kapolri untuk jabatan yang spesifik. Jadi jika mereka menjadi pejabat, maka mereka tidak melaksanakan penugasan dari Panglima atau Kapolri untuk jabatan tertentu. Sementara jabatan kepala daerah pada dasarnya adalah jabatan sipil. Jabatan kepala daerah di dalamnya memprogramkan pembangunan daerah yang tidak memerlukan keahlian khusus.
seperti penanggulangan bencana atau program militer dan urusan keamanan ada TNI Polri yang siaga 24 jam. Tim Pro juga harus mengkaji secara mendalam bahwa penempatan TNI atau Polri aktif juga berdampak pada kurangnya sumber daya di dalam TNI atau Polri aktif jika seluruh PLT yang sebanyak itu diberikan kepada TNI Polri. Hal tersebut juga berpotensi mengembalikan dui fungsi ABRI yang telah dihapus pada masa awal reformasi. Ada 2 pasal di dalam Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI yang melarang prajurit TNI aktif menduduki jabatan politis, yakni pasal 39 ayat 4 dan pasal 47 ayat 2. Yang paling penting, MK mengatakan penunjukan kriteria harus diukur dengan memperhatikan aspirasi rakyat. Dan satu pasal yang dikutip MK yakni pasal 109 ayat 2, jabatan pimpinan tinggi media jika diisi TNI Polri aktif harus 1. Mengundurkan diri dari kedinasan TNI Polri aktif, 2. Diperoleh secara terbuka dan kompetitif. Jadi jika baca keputusan MK secara menyeluruh tidak ada kompetisi yang dipenuhi TNI atau Polri. Kembali lagi Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara kedua menegaskan kembali bahwa saya menolak mosi perdebatan kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator dan Dewan Juri dan rekan berpikir yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan mosi debat kita hari ini mengenai pengangkatan perwira tinggi TNI dan Polri sebagai kepala daerah. Langkah ini menimbulkan berbagai pandangan dan saya ingin menyampaikan beberapa poin penting. Pertama, kita harus berhati-hati pengangkatan perwira TNI tingkat tinggi TNI Polri sebagai kepala daerah harus tetap mempertimbangkan prinsip demokrasi dan civil society. Kita tidak boleh melupakan peran penting yang dimainkan oleh civil society dalam proses demokrasi. Pemimpin daerah harus mampu mendengarkan suara masyarakat dan bukan hanya mengandalkan otoritas militer atau kepolisian. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan dalam setiap pengangkatan. Masyarakat berhak untuk mengatur latar belakang, visi dan misi calon kepala daerah tanpa memandang dari mana mereka berasal. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik. Sekian. Sebagai penutup, penting untuk kita sadari bahwa pengangkatan perwira tinggi TNI Polri aktif sebagai kepala daerah bukan hanya sebuah isu hukum, tetapi juga mencakup aspek etika dan prinsip dasar demokrasi. Konsep netralitas TNI Polri yang diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang bertujuan untuk menjaga independensi dan profesionalisme institusi ini, sehingga tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat mencederai kepercayaan publik. Proses pemilihan kepala daerah harus tetap mencerminkan prinsip demokrasi di mana masyarakat memiliki kebebasan penuh untuk memilih pemimpinnya tanpa adanya campur tangan dari kekuatan militer atau polisi. Pengangkatan perwira aktif dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan, merusak netralitas dan mengaburkan pemisahan antara kekuasaan sipil dan militer. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas hukum, prinsip demokrasi, dan kualitas pemerintahan, kita harus mematuhi ketentuan hukum yang ada dan memastikan bahwa jabatan kepala daerah diisi oleh individu yang benar-benar terlepas dari pengaruh kekuatan militer atau polisi. Dengan demikian, saya mendorong kita semua untuk mengedepankan kepentingan negara dan masyarakat yang lebih besar, memastikan bahwa sistem politik kita tetap bersih, adil, transparan, serta bebas dari praktik yang dapat merusak fondasi demokrasi kita. Seorang pembuat hukum tidak hanya terdiri dari landasan dan keadilan, tetapi bagaimana hukum mendapatkan kepastian. Demikian debat kami hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.